Permohonan pengujian undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 ya, terkait dengan pemilihan umum. Dan yang kami uji hari ini adalah ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, yaitu mengenai adanya kewajiban yang tidak dicantumkan di dalam undang-undang, yaitu kewajiban bagi KPU untuk melakukan autentikasi terhadap ijazah milik calon kepala daerah, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang tidak diatur di dalam undang-undang, sehingga dengan adanya polemik isu ijazah Pak Joko Widodo yang juga berdasarkan fakta-fakta persidangan di Komisi Informasi Pusat, sidang sengketa informasi, itu memang tidak ada autentikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan kewajiban autentikasi inilah yang kemudian kami uji di MK, supaya nanti ke depan kita melakukan satu mitigasi risiko ya, yang harus dicantumkan di dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa tugas KPU itu bukan hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, tetapi lebih penting dari itu juga adalah KPU wajib melakukan autentikasi, yaitu melakukan pengujian atau mengecek ijazah yang dilegalisir fotokopinya dengan ijazah asli yang diserahkan sebagai syarat untuk menjadi calon presiden. Nah, itu sebetulnya isu utamanya gitu. Karena berkembangnya isu ijazah Pak Jokowi ini, maka ini juga momentum bagi kami selaku tim kuasa hukum dan juga Pak Bonatua selaku warga negara yang memohonkan permohonan ini, menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan satu perbaikan terhadap regulasi di bidang pemilu, supaya ke depan tidak lagi muncul isu-isu seperti ini dan KPU bisa langsung melakukan mitigasi supaya tidak ada lagi warga negara, kelompok warga negara yang kemudian mempertanyakan ijazah atau syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu hal yang pertama yang ingin kami sampaikan. Hal yang kedua, terkait dengan agenda sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Tentu Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK 7 2025, mohon maaf, itu mempunyai kewenangan untuk melakukan sidang pendahuluan, yaitu memberikan pendapat terkait dengan uji material ini. Jadi tadi di sidang pendahuluan tadi, Mahkamah telah memberikan beberapa catatan dan masukan kepada kami selaku tim kuasa hukum, juga kemudian juga kepada prinsipal, supaya nanti dalam kurun waktu 14 hari kami bisa melakukan perbaikan terhadap pokok-pokok permohonan, sehingga pokok-pokok permohonan itu akan memenuhi syarat formil yang diatur di dalam PMK 7 2025. Barangkali itu yang dari saya. Pak Bonatua, mungkin mau ditambahkan, silakan. Baik. Pak Bonatua. Terima kasih. Memang saya sudah 2 kali bersidang di sini dan memang belum pernah di NO ya. Memang agak berbeda peradilan di MK dengan di Pengadilan Negeri ya. Jadi memang di sini sidang awal itu Hakim Mahkamah Konstitusi itu justru memang memberi nasihat-nasihat agar permohonan kita tidak di NO. Ini kan nanti sidang hakim 3 orang ya, panel ya. Nanti setelah dibimbing oleh tadi bimbingan 3 hakim panel, itu nanti akan lanjut lolos ke tahap pleno. Nah, di sini sebenarnya battle sesungguhnya. Jadi memang tambah lagi secara substansif kami tidak ada disinggung ya. Tapi secara struktur kita harus akuin bahwa PMK nomor 7 2025 itu baru berlaku. Ya, saya juga harus banyak belajar karena itu baru berlaku memang belum banyak contoh kasusnya. Jadi tapi pada intinya substansinya adalah kami melihat bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik, saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU, itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi, yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi.
Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya, sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah, tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya, apakah dari soft copy, apakah dari hard copy, atau bagaimana. Jadi tadi juga ada opsi, memang kita dalam rangka memperbaiki bangsa ini ya, ke depannya kita akan melakukan segala opsi termasuk ke Mahkamah Agung. Memang rencana juga kita akan lanjutkan ke Mahkamah Agung untuk menguji PKPU-nya, tapi kita berharap di sini kita menguji normanya, sehingga ini betul-betul nanti bisa mengikat, merubah semua PKPU. Saya rasa itu aja. Ya, Mungkin ada yang mau ditambahkan nggak, Mbak? Kerugian konstitusional yang Abang rasakan itu apa ya sehingga menjadi pemohon di sini? Itu bagus dah. Oke. Jadi Mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya, Bang Bonatua nanti terkait dengan kerugian konstitusional. Jadi perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh prinsipal Bang Bonatua selaku klien kami ini kan adalah mencari keberadaan ijazah Pak Joko Widodo. Usaha itu telah kami lalui dengan mengajukan beberapa sengketa informasi publik, ya, baik di Komisi Informasi Pusat, termasuk juga di Komisi Informasi DKI Jakarta ya, yang nanti bulan Desember kami akan lanjutkan untuk proses pembuktian. Nah, yang dirugikan oleh Pak Bonatua dalam konteks kerugian konstitusional adalah Pak Bonatua tidak bisa mendapatkan dokumen ijazah Pak Joko Widodo yang sudah diverifikasi atau sudah dilakukan otentikasi untuk kepentingan penelitian. Jadi kepentingan Pak Bonatua adalah bukan untuk menguji sah tidaknya ijazah tersebut, palsu atau asli ijazah tersebut, tidak dalam konteks itu. Konteksnya Pak Bonatua adalah ingin mencari keberadaan ijazah. Apakah ijazah ini memang benar-benar keberadaannya ada di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk juga di lembaga kearsipan, dan apakah juga ijazah tersebut telah dilakukan otentikasi sehingga Pak Bonatua bisa mengakses data-data tersebut dalam rangka melakukan penelitian ilmiah. Jadi ini semata-mata dalam rangka untuk memberikan satu kepastian informasi publik ya, karena beliau adalah ahli kebijakan publik, sekaligus juga memastikan apakah ijazah Pak Joko Widodo itu terkait dengan polemik yang hari-hari ini begitu keras, begitu tajam, apakah memang sudah dilakukan otentikasi apa belum? Nah, ini yang ingin kita uji melalui norma undang-undang di pemilu, undang-undang pemilu, supaya ke depan ya persoalan-persoalan yang seperti ini bisa dimitigasi oleh pembuat undang-undang sekaligus juga oleh penyelenggara pemilu. Jangan sampai lagi ada Pak Jokowi baru ke depan yang ijazahnya dipertanyakan. Dan tidak ada lagi ada warga negara ataupun kelompok warga negara yang akan mencari di mana keberadaan salinan ijazah atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, termasuk juga ijazah itu sudah diotentikasi apa belum. Jangan sampai lagi ke depan ada warga negara yang mempertanyakan itu. Nah, ini yang kami harapkan supaya melalui pengujian permohonan undang-undang ini ada kejelasan norma sehingga penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban mandatori untuk melaksanakan autentikasi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk memastikan pemilu berjalan jujur, pemilu berjalan adil, dan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Ya, barangkali bisa ditambahkan. Dari sisi peneliti dan dari sisi hukum memang hampir sama ya. Jadi saya bercerita dikit, seorang peneliti itu harus menguji data. Jadi data yang saya peroleh itu harus data primer. Jadi saya mengumpulkan berapa fotokopi ijazah terlegalisir baik dari KPU ada 2014, 2019, dari KPUD DKI 2012, dan dari Solo juga ada tim dari yang ngasih 2005 dan 2010. Namun data ini secara penelitian ini data sampah, maaf ya. Kenapa? Saya uji data ini ternyata tidak jelas sumbernya. Tidak ada yang menghubungkan, mengkoneksikan data yang saya terima, yaitu fotokopi legalisir terhadap aslinya. Jadi saya blank ini, artinya data ini either ini sekunder atau memang ini data sampah yang tidak bisa diteliti. Yang saya butuhkan itu kerugian saya jelas di sini bahwa penelitian saya sekarang stop.
Kenapa? Saya tidak mau terjebak meneliti data sampah. Kenapa? Seperti tadi, mereka sendiri melalui sidang-sidang di ANRI, ya di KIP terhadap ANRI terungkap, memang mereka belum mengasih ke ANRI. Sementara ANRI sendiri punya fungsi yang namanya autentikasi. Begitu ijazah fotokopi legalisir ini dikasih ke ANRI, maka ANRI ini wajib melakukan autentikasi dengan melibatkan ahli-ahli yang kompeten. Ahli kompeten itu apa? Arsiparis, ahli dokumen forensik, ahli pendidikan, dan macam-macam. Sehingga saya tidak perlu lagi meragukan kapasitas ANRI jika sudah diberikan oleh ANRI. Nah, sekarang yang memberikan adalah yang memberikan justru KPU, yang sebenarnya menurut Undang-Undang Kearsipan itu mereka tidak berhak lagi menahan arsip itu karena sudah lebih dari 5 tahun. Baik yang 2019 pun tambah 5 tahun itu cuman 2024 seharusnya sudah diserahkan. Seperti itu. Ada lagi? Di Surakarta malah dimusnahkan. Bang, atas opsi yang tadi diberikan oleh Ketua Panel 1, 2, 3, opsi mana yang akan dipilih? Kami akan memilih untuk melanjutkan permohonan pengujian ini dan kami punya batas waktu adalah 14 hari sampai tanggal 2 Desember 2025. Kami optimis mudah-mudahan pengujian kami ini bisa membantu untuk memberikan titik terang terhadap polemik ijazah Pak Joko Widodo. Ya, petitumnya kami ingin menyatakan bahwa yang pertama KPU perlu ditegaskan di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk melakukan autentikasi terhadap syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya autentikasi itu berarti harus melihat asli gitu dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jadi jangan hanya berdasarkan verifikasi, oh ijazah ini karena sudah dilegalisir baru kemudian dokumennya dianggap sah. Jadi perlu juga melihat atau membandingkan, ya kemarin kami periksa ahli arsiparis ya. Ada 3, yaitu yang pertama dilihat adalah isinya, kemudian dilihat strukturnya dan dilihat formatnya. Kenapa autentikasi penting? Karena nanti KPU harus melihat antara apa yang diserahkan sebagai dokumen fotokopi yang dilegalisir dengan melihat asli. Melihat asli itu nanti yang diuji ada 3 berdasarkan ahli yang kemarin pernah kami periksa, yaitu dilihat isinya, apakah isinya berbeda enggak dengan asli, kemudian dilihat strukturnya, apakah strukturnya sama apa enggak, kemudian dilihat format ijazahnya gitu. Ya, itu yang sangat penting untuk ke depan supaya tidak ada lagi polemik terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Bang, kalau misalnya sidang ini lanjut ke tahap mendengarkan keterangan saksi dan ahli, apakah dari pihak pemohon bakal memasukkan Roy Suryo sebagai ahli? Ya tentu. Kami nanti mempertimbangkan untuk mengajukan beberapa ahli ya. Bisa saja ada Bang Rismon Sianipar, kemudian juga Mas Roy Suryo. Mungkin juga kami akan minta supaya Pak Joko Widodo juga bisa dihadirkan gitu, ya sebagai salah satu saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan polemik ijazahnya gitu. Bisa saja. Nanti semua kan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Terima kasih. Terima kasih.